Bismillah. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillah, fi hadhihi lailatul jum'ah, hari Kamis, malam Jumat, malam ke-14 dari bulan Muharram 1444 Hijriah. Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmu Hadis dalam pembahasan kitab Sahih Al-Bukhari dari kitab Tauhid, yang mana pembahasan kita membahas tentang sifat zat Allah ada di atas langit. Dan dari pendalilannya di dalam hadis Abi Hurairah, malaikat-malaikat yang diutus oleh Allah turun ke bumi dan naik ke atas langit bergantian. Maka ini menunjukkan bahwa Allah itu zatnya di atas langit. Para malaikat yang selesai dari sip malam ataupun sip pagi yang ada di bumi itu naik kembali kepada Allah. Maka ini pendalilan tentang permasalahan zat Allah ada di atas langit. Maka dipersilahkan kepada ikhwanuna untuk mentasmi al-matn, barakallahu fikum. Bismillah. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah, hadatsana Ismail hadatsani Malik an Abi Sinan an al-A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yata'aqabuna fikum malaikatun bil-laili wa malaikatun bin-nahari wa yajtami'una fi salati al-'asr wa salati al-fajr thumma ya'ruju alladhina batu fikum fayas'aluhum wa huwa a'lamu bikum fayaqulu kaifa taraktum ibadi fayaquluna taraknahum wa hum yusallun wa atainahum wa hum yusallun. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا إسماعيل حدثني مالك عن أبي سنان بن عباس عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر ثم ينزل الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو عليكم فيقولوا كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. Bismillah. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala haddatsana Ismail haddatsani Malik an Abi Zinad anil A'raj an Abi Hurairah. Baqiya soal indak ya Hudzaifah. Al-A'raj masmuh Abdurrahman ibn Hurmuz. Baik. Wa tilmiduhu Abu Zinad, masmu Abu Zinad. Abu Zinad masmu. Ya Allah. Tal. Wa Ismail masmu. Ismail Abdullah ibn Tal, kelas. Tal. Abu Zinad masmu. Dari kemarin tidak tahu nama Abu Zinad. Siapa dijawab? Abdullah bin Dakwan. Ismail siapa? Tal, Hudzaifah. Fi hadzal hadis yata'aqabuna fikum malaikatun bil-lail wa malaikatun bin-nahar wa yajtami'una fi salatil asri wa salatil fajri tsumma ya'ruju alladziina batu fikum fayas'aluhum wa huwa a'lamu bikum fayaqulu kaifa taraktum ibadi fayaquluna taraknahum wa hum yusallun wa taraknahum wa hum yusallun wa atainahum wa hum yusallun. Maknanya bahwa Allah mengutus setiap hari 2 shift dari malaikat yang bertugas untuk turun ke bumi dan yang selesai bertugas untuk naik ke langit. Dan 2 shift ini bertemu di waktu sholat asar dan di waktu sholat fajr. Maka di saat sholat fajar selesai mereka naik ke atas. Dan setelah sholat asar selesai mereka pun naik ke atas dan turun dari penggantinya. Maka pertemuan antara 2 malaikat ini
di waktu sholat fajar, yang mana diutus ba'dal asar, tinggal di bumi sampai malam. Menjelang fajar, maka diutus oleh Allah malaikat turun dari atas ke bawah, dan yang ada di muka bumi naik ke atas. Maka poinnya adalah Allah di atas langit, di mana Allah mengutus mereka dan mereka naik ke atas langit dan turun dari langit ke bumi. Maka pergantian malaikat shift malam dan shift siang ini menunjukkan bahwa Allah di atas langit. Dan tidak cukup dengan itu, di saat mereka datang ke langit ditanya oleh Allah, kaifa taraktum ibadi, bagaimana kamu meninggalkan hambaku, dan bagaimana kamu di saat turun mendatangi hambaku. Maka disebutkan bahwa taraknahum wa hum yusallun, kami tinggalkan mereka dan mereka dalam keadaan sholat, dan kami datang kepada mereka waktu asar, mereka dalam keadaan sholat. Maka ini pun menjadi pendalilan dari segi fikih keutamaan sholat fajr dan keutamaan sholat asar keduanya. Dan telah datang keutamaan keduanya, man sholal bardain dakhalal jannah. Barang siapa yang sholat di dua tempat yang dingin, sholat fajar dan sholat asar, dingin dibanding dari waktu siang, itu maknanya, maka masuk surga. Maka sholat asar jangan sekali-kali ditinggalkan, dan sholat fajar jangan sekali-kali ditinggalkan, karena dia dipersaksikan oleh malaikat dan akan ditanya malaikat, apa yang dilaksanakan hambaku di saat engkau tinggalkan dan di saat engkau datang kepada mereka. Maka dijawab, hambamu mereka melaksanakan sholat di saat aku diturunkan ba'dal asar, dan di saat kami tinggalkan ba'dal fajar, mereka dalam keadaan sholat fajar. Ini dari segi fikih. Kemudian kita masuk kepada khobar yang mu'allaq. Wa qala Khalid bin Makhlad haddatsana Sulaiman haddatsani Abdullah bin Dinar an Abi Saleh an Abi Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man tasaddaqa bi adlin tamratin min kasbin tayyibin wala yas'adu ilallah illa tayyib fa innallaha yataqabbaluha biyaminihi thumma yurabbiha li sahibihi kama yurabbi ahadukum fuluwahu hatta takuna mithlal jabal. Warawahu Waraqa an Abdullah bin Dinar an Sa'id bin Yasar an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala wala yas'adu ilallah illa tayyib. Maka khabar yang mu'allaq yang datang dari Khalid ibnu Makhlad di sini adalah khabar yang asalnya dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari di kitab zakah. Maka Imam Al-Bukhari telah menyambungnya di kitab zakah bab as-sadaqah min kasbi tayyib. Maka disambung oleh Imam Al-Bukhari di kitab zakah dari jalan Abdullah ibnu Munir sami'a Aban Nadr haddatsana Abdurrahman wa huwa ibnu Abdullah ibnu Dinar, dari bapaknya Abdullah ibnu Dinar dari Abi Saleh dari Abu Hurairah. Maka ini jalan yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abdullah ibnu Dinar dari Abi Saleh dari Abi Hurairah. Maka madarnya dua sanad ini bertemu kepada Abdullah ibnu Dinar dari Abu Saleh dari Abu Hurairah. Adapun maknanya, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di hadis mu'allaq yang telah disambung di kitab zakat ini, maka hadisnya sahih. Man tasaddaqa bi adli tamratin, barang siapa seseorang yang bersedekah bi adli tamrah, maka bi adli tamrah adalah dengan satu kurma. Dan di riwayat Adi ibnu Hatim di hadis yang lain,
ittaqun nar walau bisyakki tamroh. Takutlah kalian meskipun dengan setengah, bersedekah dengan setengah dari kurma. Maka setengah dari kurma maknanya adalah kurma 1 dibagi 2. Adapun di sini bi'adli tamroh, kalimat tamroh dengan tak marbutah menunjukkan mufrad. Maknanya barang siapa yang bersedekah dengan sebiji kurma, maka permasalahan kurma sebiji ataupun setengah tidak dianggap enteng. Seseorang bersedekah atas kemampuannya. Jika dia tidak mempunyai apa-apa kecuali mempunyai bi'adli tamroh, sekitar 1 buah kurma, ataupun bisyakki tamroh, dengan kurma dibagi menjadi 2 separuhnya, maka semuanya besar di sisi Allah. Maka di hadis ini bi'adli tamroh maknanya dengan 1 butir kurma. Di hadis Adi bin Hatim bisyakki tamroh dengan setengah biji dari kurma. Min kasbin thayyibin, dengan catatan ini dari harta yang halal. Bukan setengah kurma dari mencuri, setengah kurma dari hasil yang haram, maka tidak. Barang siapa yang bersedekah hanya sekedar sebiji kurma ataupun setengah kurma, namun dari harta yang halal, wala yaqbalullahu illa thayyiban. Dan Allah menjelaskan di sini bahwa Dia tidak menerima ibadah-ibadah kecuali yang baik. Maka di sini menjadi pendalilan tentang bantahan kepada orang-orang yang mempunyai rezeki yang haram namun bersedekah, seperti para pencuri. Dia maling tetapi bersedekah, ataupun orang-orang yang bekerja dari harta-harta yang haram seperti menjadi rentenir ataupun bankir, pegawai bank, ataupun musisi mengeluarkan album yang boom, video-videonya viral, lagu-lagunya viral di media sosial, maka dia mendapat uang dari royalti dari video-videonya, video klipnya, maka kemudian disedekahkan, maka tidak diterima oleh Allah Jalla wa'ala meskipun miliaran, karena dari uang yang bukan halal. Wala yaqbalullah illa thayyiban, dan Allah tidak menerima kecuali yang halal saja. Maka orang-orang yang menginfakkan dan dia dalam keadaan hartanya haram, para pekerja di bank ataupun PSK, dan juga orang-orang yang mendolimi orang yang lain dari hartanya, seperti para koruptor-koruptor besar, triliunan korupsi uang rakyat, kemudian dipakai untuk bersedekah, maka ini tidak diterima di sisi Allah. Kemudian disebutkan wa inallaha yataqabbaluha biyaminih, dan Allah menerima sedekah tersebut naik. Al amalu shalihu yarfa'u, bahwa amal-amal saleh itu naik kepada Allah, dan sedekah meskipun dengan 1 kurma naik kepada Allah. Wa yataqabbaluha biyaminihi. Di sini ada faidah dari sifat Allah juga. Allah mempunyai 2 tangan. Dan di sini disebutkan Allah menerima sedekah yang diterima itu, yang naik kepadanya diterima dengan tangan kanannya. Maka Allah mempunyai sifat tangan seperti di Al-Qur'an, yadullah mabsutatan yunfiku kaifa yasha, bahwa tangan Allah itu terbuka
dan dia menginfakkan atas kemauannya. Dan begitupun sifat dua tangan Allah seperti di hadis penciptaan Adam dan juga di Ahlul Quran. Di saat Allah berkata kepada Jibril, kepada syaitan, kenapa tidak mau menyembahnya? Maka dijawab atau ditanyakan, lima khalaqtu biyadayya wa ma mana'aka hakada wa ma mana'aka antas juda lima khalaqtu biyadayya. Kenapa kamu tidak mau bersujud dari Adam yang khalaqtu biyadayya, yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Dan di hadis asy-syafa'ah, maka manusia di padang mahsyar dalam keadaan kelelahan datang kepada Adam dan menyebutkan keutamaan Adam, di antaranya anta abul bashar, kamu adalah bapak dari kami semua manusia. Wa khalaqallahu biyadayhi, Allah menciptakan kamu dengan kedua tangannya. Maka di sini menjadi pendalilan Allah mempunyai dua tangan, dan telah kita bahas. Lalu bagaimana tangan Allah kanan? Contohnya di dalam hadis ini, wa innallaha yataqabbaluha biyaminih, Allah menerima amal-amal soleh sedekah itu dengan tangan kanannya. Dan diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah, kilta yadaihil yumna, kedua tangan Allah itu kanan, karena sifat kiri adalah sifat yang buruk. Seperti contohnya kita punya dua tangan, tangan kanan dan tangan kiri. Namun dari sifat tangan kiri yang jadi pendalilan itu buruk, diharamkan tangan kiri untuk makan makanan yang enak, pizza, wah jadi lapar, makan dengan tangan kanan. Kemudian dilarang bersih-bersih dari BAB dan BAK dengan tangan kanan, harus tangan kiri. Maka ini menunjukkan bahwa ada perbedaan tangan kanan dengan tangan kiri. Maka dari sini tangan kiri menjadi buruk dibanding dengan tangan kanan. Maka untuk Allah tangannya kedua-duanya kanan. Kilta yadayhi yumna, kedua tangan Allah kanan, dan telah kita bahas di pelajaran yang lalu. Kemudian Allah menerimanya, naik amal soleh ini, sedekah, summa yurabbiha li sahibihi, maka kemudian Allah menerima dengan tangan kanan dan memupuknya, menyimpan di sisinya. Kama yurabbi ahadukum fuluwahu hatta takunu mithlal jabal, seperti para petani yang menerima dari tanaman yang kecil yang berupa benih, kemudian dipupuk dan disimpan, terus disiram, akhirnya menjadi bagaikan gunung dari benih tersebut, menjadi pohon yang besar dan satu gunung penuh dari benih tadi. Maka ini riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari mu'allaqan, disambung oleh Imam Al-Bukhari, dan begitupun Imam Muslim meriwayatkan juga dan langsung bertemu dengan mu'allaqnya Imam Al-Bukhari dari Khalid ibnu Makhlad. Lihat bagaimana syarat Imam Muslim di kitab zakat juga. Haddatsani Ahmad ibn Utsman Al-Audi, haddatsana Khalid ibnu Makhlad. Lihat di hadis mu'allaq di matan yang besok antum hafal, dari Khalid ibnu Makhlad, haddatsani Sulaiman ibnu Bilal dari Suhail dengan sanad yang ini, sama lafadznya. Maka inilah dari mu'allaq yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam matan. Dan begitupun warawahu Waraqah an Abdullah bin Dinar an Sa'id bin Yasar an Abi Hurairah, maka